Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Natalia. Saya dari Angkatan 4, Kelompok 4, Laksar CPNS Kota Sungai Penuh pada instansi Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, bagian hukum. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas hari kedua, yakni mengenai analisis isu aktual Laksar CPNS. Adapun isu yang saya angkat pada tugas kali ini adalah peningkatan penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan wali kota dalam reformasi dan penataan hukum di Kota Sungai Penuh. Kemudian, adapun dampak yang terjadi apabila kita menggunakan metode ini dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan wali kota, yaitu yang pertama, ini dapat menjadi solusi penataan regulasi daerah yang tumpang tindih, hyperregulasi, multitafsir, dan inkonsistensi. Kemudian yang kedua, dapat mempermudah dalam menyederhanakan peraturan daerah. Dan selanjutnya adalah dapat mengefisiensi anggaran pada pembentukan peraturan di daerah. Kemudian, adapun penyebab isu mengapa menjadi menarik kemudian bagi saya untuk mengangkat isu tentang peningkatan penggunaan metode ini, yakni yang pertama, sebagaimana kita ketahui, jumlah regulasi yang banyak yang kemudian menyebabkan terjadinya tumpang tindih peraturan, hyperregulasi, multitafsir, dan tidak inkonsistensi dalam materi muatan peraturan daerah. Inilah kemudian menjadi persoalan penataan hukum di daerah saat ini. Kemudian adanya rantai birokrasi yang berbelit dalam proses pembentukan peraturan daerah. Dan yang ketiga, banyaknya anggaran yang dibutuhkan dalam membentuk suatu peraturan daerah yang kemudian menghambat pembentukan suatu peraturan daerah. Kemudian adapun gagasan pemecahan yang dapat dilakukan, yakni dengan meningkatkan penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan wali kota dengan cara beberapa peraturan daerah yang akan dibentuk disatukan dalam satu peraturan daerah. Jadi, dalam proses pembentukan peraturan daerah hanya dilakukan satu pembahasan peraturan daerah tapi mengandung beberapa materi-materi muatan peraturan daerah. Kemudian hal ini dapat mempermudah dalam penyederhanaan dan harmonisasi peraturan daerah agar tidak terjadinya tumpang tindih. Selanjutnya, adapun kegiatan yang dilakukan yakni pertama, mengumpulkan data peraturan daerah yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku lagi di Kota Sungai Penuh. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi peraturan daerah yang masih berlaku terkait adanya tumpang tindih peraturan, multitafsir, dan tidak inkonsistensi dalam materi muatan di Perda Kota Sungai Penuh. Kemudian yang kedua, membuat laporan dari pengumpulan data dan identifikasi peraturan daerah. Dan yang keempat, kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada atasan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dan menyampaikan solusi pemecahannya. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, mensosialisasikan pentingnya pembentukan peraturan daerah dengan menggunakan metode Omnibus Law pada instansi yang terkait dalam penataan peraturan daerah, penyederhanaan pembentukan peraturan daerah, serta efisiensi anggaran dalam pembentukan peraturan daerah. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan isu yang saya angkat, saya berkomitmen untuk mengenalkan kemudian mendukung pembentukan peraturan daerah dengan metode Omnibus Law dimulai dari ruang lingkup kerja saya. Demikianlah tugas saya pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.